Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Senang sekali saya Komang Surya hadir sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat, ruang edukasi keluarga yang hadir untuk membantu kita semua hidup lebih sadar, lebih peduli, dan lebih sehat. Nah, insan Madani, anak yang sulit fokus belajar, mudah lelah, sering sakit, bahkan emosional, bisa jadi bukan karena kurang pintar, tapi karena asupan gizinya tak seimbang. Nah, karena itu siang ini kita akan mengupas tema yang sangat penting terkait tentang gizi seimbang anak sekolah untuk tumbuh cerdas, aktif, dan sehat. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-22 Januari 2026. Telah hadir di studio bersama kita narasumber yang istimewa. Ada Ibu Asih Nursanti AMD, ahli gizi dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya sapa, salam ke Mbak Asih ya. Panggil Santi. Oh, Mbak Santi ya. Oh gitu ya. Oke. Gimana kabarnya Mbak Santi ya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, sehat gitu utamanya. Nah, ini di tengah kesibukan mungkin di Rumah Sakit Aisyah banyak aktivitas terkait tentang gizi ya yang dilakukan untuk memberikan asupan gizi yang baik bagi para pasien gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke, nah bagi insan Madani yang ingin bertanya langsung nanti kami undang interaktif di 082339947707. Kami hadir live melalui madani.com, kemudian di YouTube Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda, Mbak Santi ya. Mungkin sebagai pembuka, mengapa ya gizi seimbang ini sangat menentukan kecerdasan anak sekolah ya? Iya. Kita ke pengertian gizi seimbang dulu Ya, nih boleh, Pak ya. ya. Karena kan kalau di ini gizi seimbang ini kan kalau kita mengenal kan harus lengkap ya untuk Lengkap, ya. satu kali hidangan diusahakan kan memang harus sajiannya lengkap. Jadi menurut ini porsinya ya diusahakan harus cukup dan tepat. Kandungan zat gizi sendiri yang harus dipenuhi dalam satu piring yang kita katakan gizinya seimbang ini ya harus mencakup dari karbohidrat, kemudian proteinnya, lemak, vitamin dan mineralnya. Memang kan diharuskan tercukupi gitu nggih untuk satu kali hidangan dalam satu kali makan. Iya. Jadi harus terpenuhi semuanya ya, karbohidrat, protein dan sebagainya. Tapi kadang sering ya kita temukan orang itu makannya nasi, lauknya kerupuk. Lah kalau nasi dan kerupuk ini kan berarti belum memenuhi gizi seimbang tadi ya, yang dijabarkan kan memang harus lengkap dari karbonnya, kemudian proteinnya, serat mungkin dari sayurnya, vitamin mineralnya gitu nggih. Iya. Nah, sekarang ini kan kenapa ya banyak anak-anak itu sulit makan yang bergizi, artinya suka makan-makan yang instan. Nah, ini bagaimana untuk seorang ibu agar anaknya mau makan yang bergizi gitu ya? Kalau tantangannya sekarang ini kan lebih sering banyak jajanan ya Pak ya. Benar, di luar sana kan mungkin cenderung anak-anak kan lebih mudah untuk akses membeli jajanan dibandingkan dulu kan dimasakkan sama ibunya mungkin. Sekarang karena ibunya bekerja akhirnya anak-anaknya cenderung lebih mudah untuk dibekali jajanan mungkin gitu. Lah salah satu caranya ya harus dari rumah orang tuanya terutama ibunya mungkin nanti mengenalkan makanan sehat itu sendiri ya. Kalau yang dari rumah ya harus sajiannya ya diusahakan lengkap. Nasi diperkenalkan, kemudian protein ini kan ada hewani, ada nabati, kemudian ada serat sayurnya kan, karena anak-anak ini kan jarang ya yang suka sayur kalau tidak diperkenalkan sedari dini gitu nggih. Kemudian pasti membatasi makanan-makanan dari luar, terutama untuk jajanan, snack atau makanan yang mengandung pemanis ya. Biasanya kan manis. Kemudian yang kerupuk ya tadi ya bapaknya kebanyakan kan anak-anak dikasih nasi dan kerupuk itu sudah mau makan gitu. Atau nasi dengan kecap itu kan juga salah satu alternatif mudahnya ya untuk
diberikan ke anak gitu nggih. Jadi memang harus dari rumah, kemudian nanti bisa dibiasakan di rumah, akhirnya anak terbiasa, dan nanti kalau sudah di luar ya harapannya sudah terbiasa di rumah tadi, nanti di luar pun jadi jajanan-jajanan yang ada di luar sudah tidak kepengen lagi untuk memakannya gitu nggih. Oke, Mbak Santi, kira-kira apakah kalau anak kenyang itu sudah cukup gizinya itu? Belum tentu ya. Kenapa? Tergantung ini kualitas dan porsinya. Mungkin kenyangnya karena makannya banyak, tapi kuantitasnya kan tidak baik gitu ya. Jadi kita mungkin dia hanya makan karbo saja, banyak ya makan nasi, dia kenyang, tapi dari segi gizi seimbang ini yang kita sampaikan tadi, tidak ada protein untuk dikonsumsi, kemudian tidak ada seratnya. Jadi secara kualitasnya ini kan sangat kurang. Jadi dia hanya karbo saja yang dikonsumsi, tetapi untuk protein atau seratnya itu tidak terpenuhi. Jadi kan kenyangnya hanya karena nasi gitu. Oke, kira-kira untuk mengetahui ya, atau misalnya seorang ibu untuk mengetahui anaknya ini kekurangan gizi itu, apakah ada tanda-tandanya gitu ya? Ada tanda-tandanya biasanya ya dari pengukuran tinggi badan sama berat badan. Nanti akan dihitungkan, kemudian nanti akan diketahui nggak status anak ini, kita katakan gizinya lebih, gizinya normal, atau gizinya kurang. Jadi ada pengukuran. Kalau gizi biasanya mengukurnya ya terkait dengan berat badan dan tinggi badan anak. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Santi. Dan ini ada yang masuk dari Zahra di Soko. Menanyakan begini, anak saya usia 6 tahun, berat badannya tidak naik hampir setahun. Wah, hampir setahun pancet, misalnya 10 kilo itu 10 kilo 10 kilo terus Oke, saya kira karena pilih-pilih makanan, tapi setelah ditimbang di posyandu ternyata masuk kategori gizi buruk. Apa yang seharusnya saya lakukan sebelum terlambat? Ya, kira-kira usianya 6 tahun gitu. Ya, 6 tahun. Bobotnya hampir setahun masih sama begitu ya. Misalnya setahun ini 6 kilo tetap 6 kilo. Ditimbang di posyandu kemudian masih sama. Dan nanti untuk Mbak Zahra ya, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter ya, karena sudah 1 tahun kan tidak naik berat badannya, nanti tinggi badannya tidak naik. Biasanya dari puskesmas akan merujuk ke rumah sakit, nanti akan dikonsulkan ke dokter anaknya. Kalau nanti dari dokter anaknya direkomendasikan untuk ke ahli gizi, nah kita akan menangani. Soalnya kalau terkait pemberian makanan dan susu itu kan berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat, atau tidak naiknya karena ada infeksi, sakit mungkin, atau ada gangguan pencernaan mungkin, kan masih dicari ya sebabnya itu kenapa. Kalau dari makanan saja kan ternyata anaknya tidak pilih-pilih makanan, barangkali ada faktor lain ya, mungkin karena adiknya sering sakit, keluar masuk rumah sakit, kemudian adanya infeksi tadi, adanya gangguan pencernaan gitu. Ya, itu lebih amannya ya dibawa saja nanti ke puskesmas terdekat agar bisa mendapat rujukan ke rumah sakit. Gitu ya. Oke, baik, itu mungkin langkah yang bisa dilakukan seorang ibu. Tentu harus cermat ya ketika melihat perkembangan anaknya, dia mati setahun kok pancet gitu ya. Misalnya usianya sudah tambah, tetapi bobotnya kok tidak ada perkembangan ya, tinggi badannya juga sama, tentu segera untuk melakukan sebuah tindakan dan bisa berkonsultasi di dokter. Di dokter, atau mungkin awal langkah pertama ke posyandu kan sudah. Nanti dari posyandu mungkin bidannya ya mengarahkan ke puskesmas. Kalau sudah dari puskesmas barangkali bisa didampingi pendampingan untuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Oke, baik. Kadang juga nanti akan diberikan makanan tambahan biasanya ini ya. Mereka yang mengalami gizi buruk ya, di desa-desa itu kan banyak masyarakatnya yang anak yang mengalami gizi buruk diberikan makanan tambahan ya.
Biasanya ada PMT ya, Oh, iya, kita PMT. sebutnya PMT. Kalau di Posyandu akan diberi PMT dan sebenarnya ada program pemerintah untuk diberikan susu tambahan. Susu Tapi ya tadi harus mendapat surat dari dokternya untuk bisa diambil di puskesmas terdekat. Iya. Gitu. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ini Mbak Santi ya. Di lingkungan kami ada anak yang sering pingsan di sekolah karena belum makan sejak pagi. Orang tuanya bekerja, serabutan, dan jarang memperhatikan pola makan anak. Apakah ini semata masalah ekonomi atau juga soal kurangnya kesadaran orang tua gitu ya? Kira-kira bagaimana ini, Pak? Kalau terkait ekonomi kan mungkin dilihat dari ini ya Pak ya, dari keluarganya. Kalau bekerjanya apa dulu ya kalau kita bahas tentang ekonomi. Tapi kalau untuk sarapan ini kan sebenarnya seharusnya walaupun mungkin kita katakan ekonominya kurang nggih ngapunten, jadi tetap harus diusahakan untuk tetap sarapan walaupun itu bukan yang menu berat dan lengkap. Karena untuk aktivitas anak sekolah itu kan juga diawali dengan sarapan, harapannya bisa energi yang ini ya, energi dari sarapan ini kan untuk aktivitas anak ya nanti di sekolah. Jadi paling enggak kalau tidak nasi sarapan ini kan bisa diganti ke yang lain ya. Ada roti kalau ada di rumah. Kemudian pengganti nasi itu kan sebenarnya banyak. Bisa roti atau kentang. Jadi makan itu dulu. Nanti kan bisa karena sudah ada program MBG ya Pak ya di sekolah ya. Di sekolah, jadi kan tidak harus makan yang berat dulu, diawali di rumah. Jadi terkait ekonomi insya Allah kan juga bisa dikesampingkan gitu ya, karena dari pemerintah kan juga sudah mengadakan MBG. Jadi nanti kan tetap dapat di sekolah karena sasarannya kan semua sekolah dapat. Nanti untuk sarapan mungkin yang ringan dulu jam 10 biasanya MBG kan sudah dibagi ya. Nanti bisa dimakan MBG yang di sekolah. Ya tadi untuk meminimalisir yang sering pingsan tadi kan. Ya karena lemes ya. Kalorinya tidak ada yang masuk, kemudian dia aktivitas otomatis kan dia akan lemas. Lemas itu ya. Oke, baik, terima kasih buat Zahra yang ada di Soko sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Tentu yang lain masih kami nantikan di 082339947707 telah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, apakah anak yang sering minum susu saja sudah dianggap gizinya cukup begitu ya? Belum juga. Ya tadi karena balik lagi gizi seimbang ini kan mencakup beberapa poin tadi ya Pak. Jadi kalau hanya susu saja, susu ini kan dilihat juga apa dulu susunya ya. Kalau susu UHT atau kemasan itu pasti banyak gulanya ya dibandingkan dengan nilai gizi yang lain. Jadi ya memang lebih disarankan tetap makan dengan di pemenuhan zat gizi tadi, susu ini sebagai pelengkap. Gitu ya. Jadi tetap makan nasi, nanti susunya boleh tetap dikonsumsi. Pilihkan untuk anak-anak ini susu yang dia rendah lemak pasti, rendah gula gitu ya. Jadi untuk pemilihan susunya pun harus diperhatikan. Biasanya kalau anak-anak ini kan seringnya susunya UHT nggih ngapunten. Lah itu ngapunten kalau dilihat di komposisinya itu kan ada komposisi untuk gulanya. Nanti bisa dilihat di situ gulanya seberapa yang seharusnya boleh dan tidak boleh diberikan untuk anak sesuai dengan usianya gitu. Oke, baik. Apakah anak yang dikategorikan gizi buruk itu secara otomatis anak itu kecerdasannya menurun gitu? Pasti gitu ya. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi nanti kan untuk golden period ini kan sampai 2 tahun ya kita katakan. Jadi selama 0 pertumbuhan dia 1000 hari ini sampai dia usia 2 tahun, harapannya ya untuk intake-nya terpenuhi agar ya tidak gizi buruk tadi, karena akan mempengaruhi dari segi perkembangan, segi kognitifnya anak, motoriknya anak, ini akan berpengaruh kepada anak-anak yang kita katakan status gizinya kurang atau buruk. Jadi memang peran orang tua di sini yang harus menentukan, yang harus dari rumah lah terutama ya orang tua, pemberian makanannya benar-benar dipilih, kemudian pola asuhnya
terus perilaku hidup bersihnya di rumah, karena itu juga akan mempengaruhi si anak ini untuk lebih terbiasa segala hal yang diajarkan dari rumah gitu, dari yang makan, terus bersih diri ya, mungkin dari cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan gitu. Jadi nanti ya diajarinya dari balik lagi ke rumah gitu. Iya, karena akan berpengaruh. Baik, pendengar pecinta Madani, tentu masih kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili dari Tuban. Izin pertanyaan ya. Ini pendengar kita di Tuban yang kali ini lagi mendengarkan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia ya. Oke, bagaimana ini cuaca di Tuban? Ini Bojonegoro tadi baru saja hujan ini ya. Oke, pertanyaannya begini. Karena sibuk bekerja, saya sering memberi uang jajan saja daripada menyiapkan bekal. Apakah kebiasaan ini bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan anak ya? Biasanya ada orang tua karena sibuknya bekerja, anaknya belum berangkat, dia sudah berangkat duluan gitu, sehingga hanya dikasih bekal uang saja begitu ya. Nah ini bagaimana? Pasti akan berdampak ya Pak ya. Ya tadi karena pola asuh itu kan sangat menentukan, dan pemberian makanan yang kita contohkan di rumah itu kan juga akan terbawa sampai si anak ini dewasa nanti. Jadi kalau dari kecil sudah terbiasa untuk tidak diberikan makanan dengan sehat, kemudian hanya dibekali jajan saja, ya kita kan tidak tahu jajan yang dibeli di sekolah mungkin atau di luar ini kan kandungan gizinya seperti apa, dan kadang kan yang sering dibeli ya mungkin kalau anak-anak kan jajan ciki-ciki atau tadi ya minuman yang manis-manis. Jadi balik lagi nanti, semoga nanti bisa dirubah untuk menyempatkan membuatkan bekal di rumah dengan menu yang seimbang ya. Kemudian diberikan uang boleh, tetapi nanti kan bisa diberitahu si anaknya ini untuk dibelikan makanan yang lebih sehat dibandingkan jajan-jajan kemasan tadi gitu. Oke, baik itu ya. Meskipun di tengah Anda sibuk bekerja, tetap disempatkan ya untuk asupan gizi anaknya tetap terpenuhi begitu ya. Mengandung 4 sehat 5 sempurna. Iya, kalau kita katakan dulu 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Kalau sekarang kan kita sebutnya dengan gizi seimbang. Ya, mencakup karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Nah, Mbak Santi, saya sering kan mendengar istilah isi piringku, itu maksudnya gimana ya? Nah, isi piringku ini diperuntukkan untuk anak-anak yang mau belajar untuk mengenal menu gizi seimbang ya. Mulai dari isi piring ini kan dalam satu piring kita bisa membagi satu piring ini ke 4 macam gitu ya. Sebagai contoh gini, misalkan bayangkan saja satu piring ini untuk setengahnya nanti kita isi dengan buah dan sayur. Ya, kemudian seperempatnya kita isi dengan karbo, ya bisa nasi, kemudian pengganti nasi kan banyak. Nanti seperempatnya lagi kita isi dengan sayur-sayuran. Lah itu idealnya kan kita dalam satu kali makan ya sesuai dengan isi piringku tadi. Jadi di dalam satu piring itu isinya ada karbohidratnya seperempat, proteinnya seperempat dari piring yang tersedia, kemudian setengahnya kita isi dengan sayur atau buah gitu. Gitu ya, itu maka istilah isi piring. Iya, istilah maknanya itu, dan isinya itu sebenarnya hanya penjabaran saja ya dari ya tadi zat gizi yang harus dipenuhi dalam satu kali makan. Gitu ya. Oke, saya lanjut masih dari pertanyaan pendengar kita yang ada di Tuban tadi ya. Anak saya menolak makan sayur dan buah, tapi saya biarkan asal mau makan gitu ya. Apakah sikap ini justru membentuk kebiasaan buruk sampai dewasa ya? Kalau disuruh makan sayur buah itu nggak suka begitu. Tapi dia biarkan seperti anak saya makan gitu. Meskipun tidak pernah makan sayur dan buah itu ya.
Takutnya ya betul akan membentuk kebiasaan buruk ya sampai dengan dewasa. Mulai dari sekarang karena kan belum terlambat ya. Jadi nanti mungkin ibu bisa mengenalkan sayur atau buah yang familiar ya untuk dia coba dulu. Kan kita fokusnya mengenalkan ya, bukan memaksa si anak ini untuk menghabiskan. Jadi mengenalkan secara bertahap dan konsisten gitu. Jadi nanti memang pelan-pelan. Mungkin bisa untuk sayur bisa diajak anaknya nanti ke pasar mungkin membeli sayur, kemudian nanti memilih sayur yang menarik untuk dia coba. Kemudian nanti mungkin bisa diajak untuk memasak bersama. Jadi nanti kan si anak ini akan tertarik ya untuk mencoba masakan yang dia buat sendiri. Barangkali nanti untuk variasi menunya bisa lebih menarik lagi ya, untuk variasi menu dicampurkan ke makanannya untuk sayurnya gitu ya. Mungkin kalau buah kan bisa di jus ya, di smoothies, di jus. Banyak cara untuk bisa menampilkan tampilan buah ini menjadi lebih menarik sebenarnya, atau sayur ini menjadi lebih menarik. Jadi tidak harus diberikan buah yang utuh satu saja gitu kan, kurang menarik. Tapi kalau sudah di jus, mungkin di smoothies, dia kan akan lebih menarik. Sayur juga sama, mungkin awal-awal diperkenalkan sayur yang mudah dicerna dulu, yang lembut, wortel yang aman dan tidak mengandung gas. Contohnya wortel, labu siam, itu nanti jagung manis, terus pokcoy, kemudian brokoli gitu ya. Kalau belum bisa dimakan dalam satu sajian piring gitu ya, dicampur dulu ke menu yang lain gitu ya. Istilahnya disembunyikan dulu, dibuat yang semenarik mungkin. Nanti kalau sudah mau makan sedikit-sedikit, nanti akan diperlihatkan sedikit-sedikit, oh kalau ini tuh brokoli, ini wortel gitu. Jadi nanti ya harapannya anak ini akan tertarik ya untuk mencoba. Oke, baik. Terima kasih. Masih bersama dengan Bincang-Bincang Sehat, ada Endrini Dharma Praja ya. Wah, kangen Pak Komang. Kangen gimana ini? Oke, mungkin bisa ikutan gabung dan bisa sampaikan di 082339947707. Oke, terima kasih. Anda mungkin ini pendengar setia saya ini. Ada yang ikutan gabung. Baik, pendengar pecinta Madani di 082339947707 itulah fasilitas yang kami sediakan. Nah, Mbak Santi, mungkin apakah ada perbedaan ya menu gizi yang dibutuhkan anak SD maupun dan anak SMP ya? Kira-kira ada perbedaan kalau anak SD sekian, anak SMP sekian? Kalau dari segi kalorinya pasti berbeda Pak. Kalau anak SD ini kan karena kebutuhannya belum sebanyak anak SMP atau SMA ya. Kalau menurut AKG ya kita sebutnya, angka kecukupan gizi ini untuk anak SD kan hanya berkisar antara 1.500 sampai 1.700 kilokalori dalam satu hari. Tetapi akan berbeda dengan anak SMP, SMA yang dia kebutuhannya itu sudah dikalikan dengan aktivitas dan tingkat stresornya biasanya gitu, dan kalorinya akan bertambah. Kurang lebih kalau SMP itu antara 2.000 sampai 2.400 kilokalori ya dalam satu hari. Kalau anak SMA maka akan lebih besar lagi, jadi sekitar 2.200 sampai 2.700 kilokalori. Dan penjabaran kalori ini dalam menu harian ini pasti akan berbeda. Dari segi porsinya ya, itu akan lebih banyak pastinya anak SMP dan SMA dibandingkan dengan anak TK atau SD. Ya, oke, baik. Terima kasih juga di YouTube-nya ada Selvia Permataning Tias 4369. Idola kita Kakak Santi itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, Anda yang sudah ikutan gabung. Nah, kira-kira apa ya peran orang tua dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini itu, seperti apa ya peran orang tua supaya anak itu tetap makan yang bergizi, gizi seimbang gitu ya. Jadi tidak hanya suka yang instan-instan. Sekarang kan banyak anak suka makan mie daripada makan olahan ibunya gitu. Iya.
Mungkin dari kecil itu harus dibiasakan satu Pak, dibiasakan untuk ya tadi mengenalkan dari dia mulai MPASI-nya ya. MPASI. Jadi nanti kalau dia sudah MPASI ini sering dibuatkan sendiri, harapan kita kan dia terbiasa ya dengan masakan ibunya, dan nanti dia akan terbiasa memakan makanan yang di rumah. Ini lebih ke terbiasa di rumah. Kemudian kalau untuk jajanannya lebih amannya memang dibuatkan sendiri di rumah, tidak sering diberikan makanan yang dari luar, misalnya ya jajan kemasan atau susu ya yang mengandung gula cukup tinggi, itu kan bisa kita minimalisir untuk pemberiannya. Jadi untuk cemilan-cemilannya sendiri pun juga bisa dibikinkan di rumah nanti gitu. Jadi peran orang tua ini kan sangat penting di rumah, terutama ibunya, dari mengenalkan makanan yang sehat di rumah. Jangan lelah ya, jangan mudah marah ketika menghadapi anaknya susah untuk diajak makan yang bergizi atau bergizi seimbang gitu ya. Oke, jangan malah terus tidak dibuatkan. Iya betul. Tetap harus diajari sedikit demi sedikit supaya anak itu tetap mau makan yang bergizi. Tidak hanya jajan saja, karena memang anak-anak usia SD, SMP itu makannya itu malah jarang ya. Sekalinya ngemil makan makanan yang atau jajan-jajanan itu ya. Kalau anak yang sudah SD, SMP, SMA ya nanti kan mereka lebih cenderungnya sering makan di luar ya Pak, gitu ya, dibandingkan sering jajan. Lah itu kan akumulasi dari mungkin dia kecilnya tidak terbiasa dari orang tua untuk memberikan makanan yang dari rumah tadi ya. Jadi kan ya tadi mungkin ibunya sibuk, akhirnya anaknya kan tidak diberikan bekal yang sehat atau dimasakkan di rumah. Akhirnya lebih mudahnya kan diberikan jajanan tadi, kemudian ini uang saku untuk beli sendiri itu kan. Repotnya di situ memang. Karena pola asuh ini kan yang menentukan gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau boleh tahu sebelum kita break ya, seberapa penting ya sarapan pagi untuk anak-anak sekolah itu ya? Kadang kan sering kita temukan anak-anak itu ketika disuruh sarapan pagi nggak mau gitu ya. Nah ini kira-kira penting nggak sarapan pagi sebelum nanti di sekolah mendapatkan MBG gitu? Sangat penting kalau untuk sarapan pagi ini, karena dia sebagai ini ya, untuk sarapan ini kan sebagai ini sumber energi ya untuk kita aktivitas di sekolah, apalagi aktivitas di sekolah ini kan sangat padat. Jadi memang kan ya tadi takutnya kan nanti di sekolah pingsan, lemes karena di rumah ternyata belum sarapan gitu. Jadi memang sangat penting untuk mendukung aktivitas anak di sekolah. Kebutuhan kalori dari si anak ini kan juga tercukupi sebelum anak ini memulai aktivitasnya gitu. Sebelum nanti di sekolah mungkin kan sekarang dapat MBG. Ya kalau nanti dapat MBG ini kan juga porsinya porsi besar ya, nasi. Mungkin di rumah untuk sarapannya karena dapat nasi di sekolah ya dipilihkan sarapan yang ringan dulu. Jadi boleh roti tadi atau kentang untuk sarapan atau susu gitu, tidak masalah. Nanti di sekolah mereka sudah makan MBG. MBG ini kan lebih ke menu selingan berat nggih. Selingan berat. Jadinya kan harus diatur untuk jadwal pemberiannya supaya juga pagi kok tidak sarapan berat, nanti siangnya dapat MBG yang berat juga, akhirnya kan tidak termakan gitu ya, MBG-nya kan juga mubazir gitu ya Pak. Jadi menyiasatinya ya tadi paginya makan yang ringan dulu. Oke, baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Asia. Jangan kemana-mana, kita akan break dulu, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik, Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48, di program siar Bincang-Bincang Madani atau di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339477707. Itulah fasilitas yang
kami sediakan. Pak Santi mungkin bisa dijelaskan ya, kira-kira sebenarnya apa yang paling mengkhawatirkan ya dari pola makan anak sekolah saat ini berdasarkan pengalaman di lapangan ya, kira-kira pola makan yang salah itu apa? Kalau sekarang ini kan yang dilihat banyak anak-anak ini kan makan makanan instan ya, yang kita sebutnya kan ultra processed food. Jadi dia kan kandungan gizinya sendiri ini lebih rendah ya dibandingkan dengan kandungan yang tidak sehatnya itu ya, bisa juga di gula, kemudian pengawet tambahan, bahan pengawet, kemudian pemanis tambahan gitu. Karena sekarang jajanan di luaran sana itu kan cenderungnya lebih ke dari tampilan menarik, tapi kan dari segi zat gizinya kan kurang gitu ya. Jadi tadi untuk kita mengenalkan lagi makanan yang sehat itu untuk sekarang di era sekarang ini kan agak sulit, apalagi didukung orang tua yang mungkin sibuk tadi ya. Jadi memang peran orang tua ini kan yang sangat membantu si anak ini untuk bisa makan makanan sehat ya dari rumah tadi gitu nggih. Karena kalau di luaran sana kalau kita lihat ya kebanyakan jajanannya ya pasti seperti itu gitu ya. Jadi ultra processed food itu kan yang sangat berbahaya untuk anak-anak ya, karena dampaknya itu kan juga lumayan berdampak gitu ya, apalagi anak-anak suka ngemilnya jajan misalnya manis ya, pasti cenderungnya nanti akan ditakutkan obesitas si anak ini karena kandungan gula yang tinggi di makanan tersebut dan dikonsumsi secara terus menerus, akhirnya si anak ini kan akan ya bisa obesitas atau nanti gangguan-gangguan yang lain ya biasanya gitu. Nah sekarang ini kan banyak juga anak-anak suka jajanan yang ada di sekolah itu yang rasanya pedas-pedas itu ya, yang berupa kemasan itu yang rasa pedas. Ini bagaimana sebenarnya untuk pencernaan mereka ini ya? Kalau dari pencernaan pastinya tidak aman ya. Tidak aman ya. Karena kalau untuk makanan yang pedas itu ditakutkan nanti akan melukai lambung kalau dikonsumsi dalam waktu yang lama gitu ya. Mungkin dampaknya kan tidak langsung dimakan hari ini berdampak hari ini juga. Itu kan berdampaknya nanti saat si anak ini kan sudah ya tadi berkali-kali konsumsi, akhirnya lambungnya tidak mampu ya untuk bisa mengolah makanan yang tadi, ya akan terasa mungkin nyeri ya, gejala awalnya nyeri lambung atau luka di lambungnya gitu kan bisa jadi ya, yang sering ditemui ya gitu. Karena kan kalau di rumah sakit sendiri sakit lambung ini kalau kita lihat riwayatnya sering konsumsinya ya makanan pedas gitu. Ya. Oke, baik. Nah ini saya terima dari pendengar kita Mabtuka ZA menanyakan begini, anak tetangga saya pendek dan sering sakit, tapi keluarga bilang itu turunan. Setelah diperiksa ternyata stunting akibat kurang gizi sejak balita. Apakah ini takdir atau kelalaian yang selama ini kita anggap biasa gitu ya? Oke. Anak yang pendek dan sering sakit-sakitan ya. Keluarga bilangnya ini turunan ini. Turunan karena orang tuanya pendek, anaknya pendek. Gitu. Kalau turunan sih tidak ya Pak, mestinya. Iya. Jadi walaupun orang tua pendek itu berpotensi juga anaknya tidak pendek gitu. Jadi nanti ya dari kalau stunting itu kan dari tinggi badan per usia gitu ya. Dilihat dari tinggi badannya berapa, usianya berapa. Dikatakan stunting tadi. Iya tadi kita harus memberikan asupan yang optimal di masa-masa periodnya anak ini ya kan 1000 hari kehidupannya dia. Dimulainya dari mana ya, dari dia lahir gitu ya sampai nanti usia 2 tahun atau bisa sampai usia 5 tahun. Jadi stunting ini bukan takdir ya, bisa dirubah. Bukan kadang takdir ada orang mengatakan takdirnya pendek makanya tidak bisa tinggi. Dari pola asuh pasti yang pertama dari intake nutrisinya yang adekuat, yang harus terpenuhi keseimbangan zat gizinya tadi. Kemudian selalu cek berat badan dan tinggi badan rutin, selalu konsultasikan juga dengan bidan desanya. Biasanya kalau di desa itu kan ada posyandu, bisa dikonsultasikan terkait dengan
anak yang kategori tertentu ya, misalkan pendek atau tadi gemuk atau kurus gitu. Jadi bukan takdir. Ya. Dan tidak bisa dianggap remeh. Itu harus diselesaikan gitu ya. Iya. Oke, baik. Tetap ya kita berusaha mungkin karena gizinya kurang baik sehingga anaknya pendek begitu. Ternyata memang gizi buruk akan mempengaruhi tinggi badan seseorang itu ya. Iya, kalau gizi buruk ya kan mempengaruhi tinggi badan ya. Tinggi badannya. Biasanya kalau untuk stunting ini kan tinggi ya Pak ya. Kalau gizi buruk ini lebih ke berat badan. Jadi kalau dilihat berat badan per usia, kalau stunting ini kan dari tinggi badan per usianya. Mungkin si anak ini untuk asupan proteinnya tidak maksimal ya. Jadi dia mungkin mamanya juga tidak mau, akhirnya kan tingginya juga tidak naik. Tidak sesuai usianya. Jadi kita katakan kan stunting tadi.